Kapolsek Muara Batang Gadis Ibtu Akmaludin dinonaktifkan dari jabatannya setelah terduga bandar narkoba kabur dari pengamanan hingga memicu amukan massa. Insiden ini berujung pada perusakan dan pembakaran kantor Polsek Muara Batang Gadis, Sumatera Utara pada Sabtu 20 Desember. Penonaktifan dilakukan sebagai bentuk evaluasi menyusul kaburnya terduga bandar narkoba yang sempat diamankan. Kabar ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Ferry Walintukan pada Senin 22 Desember. Kemudian Polda Sumatera Utara menunjuk Ibda Samsuri sebagai Kapolsek Muara Batang Gadis sementara. Ibda Samsuri sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu di Polsek Muara Batang Gadis. Selain dinonaktifkan, Ibtu Akmaludin juga menjalani pemeriksaan intensif terkait dugaan kelalaian dalam penanganan terduga bandar narkoba berinisial R. Sebagai informasi, aksi massa sebelumnya merusak bangunan polsek dan sejumlah kendaraan dinas. Api dan asap hitam bahkan sempat membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Kondisi bangunan polsek mengalami kerusakan cukup parah akibat pembakaran. Perusakan terjadi setelah terduga bandar narkoba melarikan diri seusai diserahkan warga ke polsek. Insiden tersebut menimbulkan keresahan dan mengganggu pelayanan kepolisian setempat. Polda Sumatera Utara memastikan proses hukum dan evaluasi internal akan dilakukan secara menyeluruh. Aman ko PLN, aman ko PLN. Jika aman ko jo. Bupati Bandar Ramil mengecek langsung situasi Polsek MBG di sini, dan kami melihat bahwa situasi memang sudah terbakar. Langkah kami yang pertama, kami telah berhasil menangkap kembali terduga pelaku yang saat ini sedang perjalanan dari Madinah ke sini. Kapolda Sumatera Utara Irjen Wisnu Hermawan menyatakan pihaknya telah menangkap kembali R, terduga bandar narkoba yang sempat melarikan diri. R merupakan sosok yang memicu amukan massa hingga membakar Polsek Muara Batang Gadis pada Sabtu 20 Desember 2025. Saat ini terduga pelaku tengah dibawa dari lokasi penangkapan menuju Kabupaten Mandailing Natal atau Madinah untuk proses hukum lebih lanjut. Penangkapan ini menjadi langkah awal kepolisian dalam memulihkan situasi keamanan di wilayah tersebut. Sementara itu, Irjen Wisnu bersama pejabat utama Polda Sumatera Utara meninjau langsung Polsek Muara Batang Gadis yang dibakar massa. Ia didampingi Bupati Mandailing Natal Saifullah Nasution dan Kapolres Madinah KBP Arif Paloh. Kondisi polsek terlihat mengalami kerusakan cukup parah akibat aksi pembakaran. Bahkan cat bangunan tampak terkelupas dan sebagian atap tampak lepas. Sebelum menyampaikan keterangan, rombongan terlebih dahulu bermusyawarah dengan masyarakat, pemerintah kabupaten dan TNI setempat. Salah satu langkah lanjutan yang disepakati adalah pembangunan kembali polsek yang rusak. Adapun proses pembangunan akan melibatkan masyarakat, pemerintahan daerah, dan Tentara Nasional Indonesia. Pembangunan ditargetkan rampung dalam pekan ini agar polsek dapat kembali beroperasi. Selain itu, kepolisian berkomitmen terus memberantas peredaran narkoba di wilayah tersebut. Adapun upaya pemberantasan akan menyasar hingga ke tingkat bandar guna menciptakan situasi yang kembali kondusif di wilayah Muara Batang Gadis.
Ini orangnya ada, saya kita bawa lagi. Pak Bupati Medan Ramil mengecek langsung situasi Polsek MBG di sini, dan kami melihat bahwa situasi memang sudah terbakar. Langkah kami yang pertama, kami telah berhasil menangkap kembali terduga pelaku yang saat ini sedang perjalanan dari Madinah ke sini. Kemudian yang kedua, melakukan musyawarah bersama masyarakat untuk bisa membangun kembali polsek ini segera mungkin, dan dibantu oleh Pak Bupati dan dari TNI dan masyarakat sekitar sini membantu membangun kembali polsek ini sehingga minggu ini juga polsek ini bisa beroperasi kembali. Yang ketiga, kami bersama masyarakat tadi sudah bermusyawarah untuk segera bersama-sama memberantas narkoba yang ada di kecamatan sini. Ya. Jadi tugas ini saya bersama Bupati dan dari TNI akan secara serius ya memberantas dugaan tempat-tempat bandar narkoba yang ada di sini. Dan mungkin 3 hal itu akan mempercepat terjadinya situasi yang kondusif di wilayah MBG sini, pada Batangga sini. Jadi Jenderal, untuk ke depan hal apa yang akan dilakukan Polri untuk mengatasi hal-hal seperti ini? Ya, tadi saya sampaikan bahwa kerjasama antara aparat TNI, Polri, dan Pemda serta masyarakat dengan tokoh agama, tokoh masyarakat sangat kuat dalam membina mencapai kondusivitas keamanan sini. Inilah satu masalah yang harus dipecahkan bersama, yaitu masalah narkoba tadi. Tentunya mau menjadi tugas sendiri untuk bisa sama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi keresahan di masyarakat, terutama masalah narkoba. Ini juga tadi sudah sampaikan dalam musyawarah tadi bahwa Polri akan dibantu sepenuhnya oleh TNI dan Pemda, dan seluruh masyarakat, stakeholder yang ada tentunya akan mendukung penuh dalam memberantas narkoba di wilayah sini. Dan terkait dengan pembangunan polsek, masyarakat sini akan membantu mendirikan kembali polsek ini sedia kala. Ini adalah dukungan masyarakat sekitar sini, dan mereka menyampaikan tadi permohonan maaf ya karena emosi yang sangat tinggi. Ini juga menjadi refleksi kita semua. Saya kira saya itu. Terima kasih, Jenderal. Izin Pak Bupati, apa langkah Pemkab untuk mendukung Polri untuk pemberantasan narkoba ini? Tentu kami dari Pemda akan melakukan koordinasi kepada seluruh jajaran di tingkat kecamatan, desa, agar mendukung Polri dalam rangka memberantas narkoba di Madinah ini. Apa itu bentuknya? Kita harus bersama bergandengan tangan, masyarakat harus menginformasikan semua tentang adanya peredaran narkoba di daerahnya, dan kita sampaikan kepada rekan-rekan Polri, biar Polri lah yang di depan untuk melakukan penindakan. Kita nggak boleh anarkis, tidak boleh melakukan hakim sendiri, karena itu melanggar aturan. Kita sampaikan ke teman-teman polisi biar mereka melakukan proses penindakan sesuai ketentuan. Terima kasih Pak Jenderal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.